dream. Life could be a dream. Baik, saya akan menjelaskan mengenai public relation. Apa itu public relation? Menurut Frank Jeffkins, public relation adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua publiknya, dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan saling pengertian. Jadi, secara umum, public relation adalah jembatan antara suatu organisasi dengan semua publiknya. Dalam public relation, komunikator menyampaikan pesan menggunakan media-media kepada komunikan atau publiknya, lalu mendapatkan feedback yang akan menimbulkan saling pengertian sehingga memperlancar jalannya suatu perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah public relation di dunia dan di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai sejarah public relation di dunia. Pada awalnya, manusia mulai menulis di kepingan batu dan lembaran-lembaran papirus yang ditemukan di daerah Laut Mati. Setelah itu ditemukan pesan-pesan berupa gambar di berbagai bangunan kuno seperti candi, prasasti, piramida, dan lain-lain. Itu semua merupakan bukti awal dokumentasi, komunikasi, dan public relation. Selanjutnya, para ahli juga melakukan penelusuran terkait public relation modern. Frank Jeffkins menyetujui bahwa dengan ditunjuknya seorang juru bicara resmi di Kerajaan Inggris pada tahun 1809 merupakan momen awal lahirnya public relation modern. Lalu pada tahun 1906 terjadi pemogokan massal di industri pertambangan Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya krisis. Lalu muncullah tokoh public relation bernama Ivy Lee. Beliau mengatakan bahwa manajemen public relation dapat mengatasi masalah tersebut. Begitulah sejarah perkembangan public relation di dunia. Lanjut ke sejarah public relation di Indonesia yang terbagi atas 4 periode. Periode pertama adalah cikal bakal terbentuknya humas di Indonesia melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda yang menginstruksikan bahwa setiap instansi harus memiliki bagian humas. Periode kedua ditandai dengan munculnya HKP, Humas Kedinasan Pemerintah, yang ditandai dengan munculnya Bakorhumas, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Indonesia. Lalu periode ketiga itu munculnya golongan public relation profesional, ditandai dengan indikator terbentuknya APPRI, Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia. Dan yang terakhir periode keempat adalah public relation merujuk ke arah yang lebih profesional, ditandai dengan terbentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan public relation, marketing, advertising, dan sales. Public relation adalah upaya untuk membentuk citra perusahaan di muka umum dengan cara memberikan informasi terkait perusahaan tersebut yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman publik tentang perusahaan atau produk tersebut. Selanjutnya adalah advertising. Advertising membahas tentang informasi yang persuasif yang dapat membujuk masyarakat untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah marketing. Marketing adalah usaha untuk memasuki pasar dengan 4 strategi: produk, price, place, promotion. Dalam marketing kita berusaha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pasar dan bagaimana upaya memenuhinya, lalu bagaimana guna untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Lalu sales adalah hubungan langkah jangka pendek yang dilakukan tepat di tengah-tengah penjualan guna mendongkrak penjualan tersebut. Contohnya melakukan diskon, demonstrasi produk di depan toko, pemberian kupon berhadiah, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara peran dan fungsi. Fungsi public relation ada 4. Yang pertama sebagai penasihat ahli bagi manajemen. Yang kedua sebagai fasilitator komunikasi. Dalam hal ini public relation menjembatani komunikasi antara organisasi dan publiknya, baik publik internal maupun eksternal. Terus yang ketiga adalah fasilitator pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah teknisi komunikasi. Yang terakhir adalah peran public relation dalam suatu organisasi. Perannya itu ada 3. Yang pertama menerangkan kepada masyarakat, yang kedua melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung, dan yang ketiga berusaha mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu lembaga agar sesuai dengan sikap dan perbuatan suatu masyarakat. Selanjutnya adalah apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menjadi seorang public relation. Yang pertama, saya harus memiliki kemampuan berbicara yang baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, saya harus memiliki integrasi baik dalam hubungan pribadi maupun pekerjaan. Dan yang terakhir, saya harus bisa memahami bagaimana karakteristik berbagai macam orang. Terima kasih.